Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, pada pagi hari ini, Kamis pagi hari ini, tanggal 13 Februari 2025, senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan firman Allah yang saya sampaikan tadi malam, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan. Kedua, terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Dan ketiga, Tuhan Yesus begitu setia sama kita. Kita dipelihara, kita tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kalau Tuhan setia sama kita, mari kita mau setia sama Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita. Apapun tantangan, pergumulan Bapak Ibu sepanjang, jangan pernah pesimis. Jangan pernah melangkah di dalam kegagalan, tapi melangkahlah bersama dengan Yesus. Karena Tuhan sumber mujizat. Kita ke dunia banyak terjun di dalam masalah pergumulan, tapi datang kepada Yesus, Tuhan ganti masalah dengan mujizat. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa. Kita punya Yesus, kuasa Tuhan tak terbatas, yang membatasi kita sendiri, melanggar kekuatan kita. Seringkali kita gagal. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6-8, orang yang bimbang dan ragu, mendua hati, tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 40, asal kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tak usah ku takut, haleluya, Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku, amin, haleluya. Tak usah ku susah, amin, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, haleluya. Tuhan Yesus sanggup memberkatimu, memberkati aku juga. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia ajaib, Dia Maha mulia, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Maha segala-galanya, amin, haleluya. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, amin, haleluya. Kita datang kepada Yesus pagi ini. Mungkin Bapak Ibu punya masalah pergumulan yang belum terselesaikan. Seperti nanti kita mau baca di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, 2 Raja pasal 4 ayat 1-7. 7 ayat. 7 bicara angka sempurna, jalannya Tuhan. Ibu janda menghadapi punya masalah, pergumulan yang tidak terselesaikan di dalam dunia. Masalah memberikan kebuntuan jalan, tapi percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. 1 Korintus 10:13 dikatakan, pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Artinya semua biasa di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Percaya, melangkah dengan iman. Kuasa Tuhan ajaibkan terjadi pada setiap kehidupan kita pada sepanjang hari ini dan seterusnya. Penyertaan Tuhan menyertai kita. Amin. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Tuhan Yesus menjagaku, amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, amin, haleluya. Yesus peliharaku, amin. Tuhan pelihara hidup kita. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus hiburku, amin, haleluya. Oh, tak usah ku cemas, haleluya. Tuhan Yesus memberkatiku, amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa, dahsyat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin, haleluya. Dalam Ulangan pasal 21 demikian firman Tuhan. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepadanya, Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Haleluya. Dia maha besar, Yesus maha dahsyat, Tuhan Yesus maha kuasa. Amin, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Amin, haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus mas segala-galanya. Haleluya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Haleluya. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Engkau besar dan dahsyat. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus kuasa tak terbatas. Haleluya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau berperang ganti kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera dan kuasa Roh Kudus akan menyertai setiap kami. Kami kuat hanya di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus yang sudah pelihara hidup kita, yang senantiasa kita mengalami kasih-Nya yang sempurna. Kuasa Tuhan tak terbatas. Firman Tuhan katakan tadi dalam Ulangan 7:21, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar
dan dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Mari kita datang pada Yesus. Haleluya. Serahkan semuanya dan percaya Tuhan kan bertindak. Setiap kita diberkati Tuhan. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kita. Kita diam saja, arti diam. Berdoa seperti pagi ini. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Sebab dialah sumber kekuatan kita. Tidak yang lawan, saudara. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat akan menyertai setiap Bapak, Ibu, Saudara semua. Asal kita mau percaya, berserah total kepada Tuhan. Jangan datang pada Yesus dengan kebimbangan. Lihat Rasul Petrus. Pada waktu dia nantang sampai berjalan di danau Tiberias di atas air. Karena melihat Yesus berjalan di atas air. Dia berkata kepada Yesus, izinkan aku berjalan di atas air. Wah, kata Yesus, silakan, ayo. Ternyata dia berjalan di atas air. Mujizat terjadi kalau bersama dengan Tuhan. Anggur menjadi air, menjadi anggur di Kana karena ada Yesus. Tanpa ada Yesus, air tetap air, tidak menjadi anggur. Tanpa Yesus, Petrus tenggelam di danau Tiberias karena dia fokus kepada masalah. Tapi begitu dia minta tolong bersama Yesus, tolong Yesus, tolong. Tuhan memberikan jalan keluar, terjadi mujizat. Demikian pada pagi hari ini, serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Melangkah dengan iman. Karena 2 Petrus 5 ayat 7 dikatakan bahwa kita hidup bukan apa yang kita percaya, kita melihat. Coba saya membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat tidak percaya sudah melihat. Tapi justru kita iman kepada Yesus supaya Tuhan akan menyatakan kemuliaan seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Oh, Tuhan akan menyatakan kebesarannya, saudara. Dahsyat Tuhan itu udah ternyata, saudara, ya. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Yesus? Siapa yang bisa pelihara kita kalau bukan Tuhan Yesus? Mari kita kembali kepada Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan supaya selesai. 2 Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 7 angka sempurna. Dimana kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kebesaran, kesempurnaan dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh ibu janda ini. Mari saya mau baca ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadakan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba ini takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Amin. Seorang janda datang kepada hamba Tuhan Elisa. Dan nomor satu dia nyebut nama Tuhan. Lihatin saudara. Pakai penting. Dari setiap pergumulan yang kita hadapi, nomor satu Tuhan tempatkan. Jangan hanya masalah, tapi melibatkan Tuhan. Ada vertikal, ada horizontal. Horizontal masalah, ibu ini datang, serahkan segala masalah. Tapi dia menyebut nama Tuhan, dikatakan bahwa hamba ini takut akan Tuhan. Berarti menyebut nama Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Setiap kita tidak terlepas dari pergumulan hidup, nama hidup di dalam dunia. Sudah saya katakan dalam 1 Yohanes 5:19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Tapi dunia sudah dikuasai si jahat. Jadi setiap kita pasti, saya sebagai hamba Tuhan tidak terlepas dari masalah. Seperti seringkali batu segala masalah. Tapi senantiasa saya datang kepada Tuhan. Sekecil setiap persoalan kita hadapi, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kita tidak mengimani kebesaran Tuhan. Bahwa Tuhan mau sebetulnya datanglah kerajaanmu. Tuhan akan menyatakan kehendak Bapa di sorga. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Maka Yesus berfirman dalam Yesus 40, asal kamu percayakan melihat kemuliaan Tuhan. Lihat berikutnya nih ceritanya, saudara. Bahwa Elisa hamba Tuhan, lihat urapi Tuhan. Setiap langkah hamba Tuhan pasti diatur sama Tuhan. Seperti saya firman Tuhan pada Rabu, pada Kamis hari ini 13 Februari, bukan secara kebetulan. Setiap langkah kita Amsal Sulaiman 20-24 diatur sama Tuhan. Supaya setiap pergumulan Bapak mungkin saya tidak tahu, tapi Tuhan yang maha tahu, dan saudara yang saudara tahu. Saat ini mungkin di antara Bapak punya masalah pergumulan. Saya jawab sebagai hamba Tuhan. Jawab Elisa. Dikatakan ini kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah.
Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli berisi minyak. Buli 200 tempat. Berarti serahkan hati kita. Kita tidak punya apa-apa, tapi katakan kepada Tuhan, hatiku punya hati. Punya minyak bicara firman dan kudus. Biar hatimu ada firman Allah. Ada Roh Kudus menyertai kita. Kalau hati kita percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka Elisa berkata, coba nih lihat. Jadi hambamu tidak punya apa-apa, tapi hanya buli-buli berarti punya hati. Serahkan hatimu dan membak minyak. Seperti 5 gadis. 5 gadis yang bijaksana, dia bawa buli, bawa pelita, bawa minyak. Boleh bicara hati, mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Seperti dalam Amsal Sulaiman 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, hati isi dengan minyak. Minyak bicara firman Roh Kudus. Dikatakan hanya sebuah buli-buli, kecuali buli-buli berisi minyak. Berarti kita ada firman Roh Kudus. Kalau sudah punya firman Roh Kudus, mari kita melangkah dengan iman. Sebab Tuhan mau supaya kita melangkah dengan iman. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, bahwa kita bukan karena melihat, tapi melangkah dengan iman. Di situ Tuhan menyatakan kebesarannya. Lalu berkata Elisa ayat 3, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, makanan penuh angkatlah. Arti tutup pintu, seperti dalam Matius 1 Tuhan mengajar kita, supaya kita berdoa pergumulan. Tutup pintu artinya apa? Tutup bagi dunia dan berserah total kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Bicara Tuhan, hatiku berserah total kepada Tuhan. Aku melangkah dan iman, membawa minyak firman dan Roh Kudus. Melangkah dan iman, dan saya serahkan semua pergumulan dalam tangan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada firman Allah. Di situ Tuhan akan bertindak. Dan apa yang terjadi? Lihat ya saudara. Ya, ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam sebuah bejana. Mana yang penuh angkatlah. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah itu. Dan sudah ia dan anaknya masuk. Dan anaknya mendekatkan bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Berkat Allah dinyatakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terus berlangsung. Ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadamu sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7 yang terakhir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Nah, lihat ini. Melibatkan Allah lagi. Abdi Allah. Hamba Tuhan. Dan orang berkata, pergilah, jual minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anakmu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, El Shaddai terjadi pada setiap pergumulan Bapa pagi ini. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Percaya, melangkah dan iman. Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Karena firman Allah tadi katakan, Tuhan di tangan-tangan kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Melangkah dengan percaya, serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 tadi dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Tuhan berfirman dalam Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita datang kepada Yesus pagi ini, serahkan semua pergumulan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Haleluya. Yesus besar, Yesus maha mulia, Tuhan Yesus maha sempurna. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Yesus Mas segala-galanya. Amin. Haleluya. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Haleluya. Dan memberi engkau
damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, serahkan semua pergumulan ke dalam tangan Tuhan. Berjaga dan berdoa, melangkah dan iman, Tuhan bersama kita. Ulangan 7:21, karena Tuhan ada di antara kita, di tengah-tengah kita, di setiap pergumulan kita, asal kita berserah total kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebesarannya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, bahwa El Shaddai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.